Selamat pagi, hari ini akan belajar hidrokarbon bagian 2, yaitu turunan dari alkena, alkuna, dan kegunaannya. Pertama kali kita akan mempelajari alkena. Apa itu alkena? Alkena itu adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2. Ya, jadi kalau yang lalu kita belajar alkena ikatannya tunggal atau jenuh, kita sekarang mulai masuk ikatan tak jenuh rangkap 2 namanya alkena. Jika satu saja disebut alkena, tapi kalau misalnya ikatan rangkap 2-nya lebih dari satu, misalnya 2, dia disebut dengan alkadiena. Kalau 3 disebut dengan alkatriena. Rumus umum untuk alkena adalah CnH2n. Yang paling sederhana C-nya 2, berarti hanya ada 4. Kita lihat untuk turunan sederhana. Ya, jadi yang paling sederhana dari turunan alkena adalah etena. C-nya 2 dari namanya sudah ketahuan. Kalau yang kemarin alkana itu kalau C-nya 2 adalah etana, sekarang jadi etena ya. Kalau 3 menjadi propena, kalau 4 menjadi butena. Bagaimana dengan tata nama alkena? Tidak jauh berbeda dengan turunan alkana yang sudah kita pelajari. Ada sedikit perbedaannya. Pertama, kita harus tahu dulu ikatan rantai pokoknya itu akhiran ana diganti menjadi ena. Kalau kemarin etana, sekarang jadi etena, dan seterusnya. Tata namanya, pertama, tentukan rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai terpanjang yang harus mengandung ikatan rangkap 2. Ya. Terus, selanjutnya seperti biasa, setelah kita menentukan rantai terpanjang, sisanya disebut alkil atau cabangnya. Selanjutnya kita memberikan nomor pada C ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ini perbedaannya dengan yang kemarin alkana. Kalau alkana ujungnya kan yang paling dekat cabang ya. Sekarang ujung alkenanya itu ujung depannya ya harus yang paling dekat dengan ikatan rangkap, kita kasih nomor 1 dan seterusnya ya. Terus cara memberi nama seperti biasa, tuliskan dulu nama cabang atau letak cabangnya, baru nama cabang, posisi ikatan rangkap, baru rantai utama alkenanya. 5 dan 6 kurang lebih sama. Jika cabangnya lebih dari 1, urutkan sesuai abjad. Kalau cabangnya sejenis lebih dari 1 juga. Kalau 2 dikasih awalan di, kalau 3 dikasih awalan tri. Kita coba memberi nama ya. Yang sederhana dulu ya, yang belum ada cabang. Kalau kita lihat dari contoh ini, nampak C-nya ada 4, berarti ini turunan dari butena. Ya. Karena ikatan rangkapnya ada pada ikatan nomor 1, dari ujung kiri kita hitung ya. Ada yang pertama, sehingga ini disebut 1 butena. Ya. Contoh soal nomor 2, ini sudah bisa kita analisis. Ini adalah turunan dari pentena, karena C-nya ada 5 ya. Tapi karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2, ini kan nomor, dari ujung kiri ya, ini kan nomor 1, dari ujung kiri kita lihat ya, ini kan nomor 1, ini nomor 2, sehingga ini disebut 2 pentena ya. Sedangkan yang soal nomor 3, kita lihat C-nya ada 6. Kalau 6 berarti turunan dari heksena. Berhubung karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2, kita hitung dari kiri lagi ya. Jadi hitungnya mulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap ya. Kenapa dari kiri? Karena rangkapnya lebih dekat ke kiri. 1, 2. Berarti ini disebut dengan 2,3. Oh ya, ikatan rangkapnya ada 2. Kalau ikatan rangkapnya ada 2, berarti dua-duanya kita sebut. Ini nomor 2 dan nomor 3. Sehingga namanya adalah 2,3 heksadiena. Karena ada 2 ikatan rangkap. Contoh yang lain, kadang-kadang kita menemukan ada soal yang begini. Ini namanya model lurus ya. Jadi tidak terlalu nampak strukturnya. Kalau kalian belum terlalu bisa menentukan nama dengan pola yang lurus ini, buat dulu menjadi pola yang seperti di bawah ini. Jadi kita tentukan, ini kan CH3 pasti di ujung ya. Ini CH.
Kenapa kita bisa tahu rangkap 2? Kita harus ingat kembali bahwa karbon itu mampu mengikat 4 elektron atau ada 4 ikatan kovalen. Jadi kalau misalnya di sini sudah jelas CH, berarti baru ada satu yang berikatan dengan H. Berarti masih ada 3 yang harusnya berikatan dengan karbon yang lain. Kalau di kanannya 1, berarti di kirinya 2. Totalnya selalu C itu mengikat 4 ikatan kovalen ya. Nah, untuk CH3 yang dalam kurung 2 ini ini juga sering ditulis di buku-buku ya. Jadi ini kalau bisa kita pisah dulu. Ini artinya CH3-nya mengikat CH-nya mengikat 2 buah CH3. Sehingga CH3 yang pertama kita taruh di sebelah kanan, yang satunya lagi taruh di bawah, di atas juga boleh ya, tidak ada masalah. Cabang ya. Selanjutnya, tentukan rantai utama. Ingat, rantai utama tadi adalah rantai yang paling panjang. Harus mengandung ikatan rangkap. Jadi kita pilih yang lurus saja. Yang lurusnya nampaknya sudah paling panjang, ada 6 C-nya. Dan menyisakan satu cabang ya. Selanjutnya kita beri nomor C-nya. Dan ikatannya juga diberi nomor ya. Yang C-nya dimulai dari kiri karena ikatan rangkapnya lebih dekat ke kiri. Kita beri nomor ya, satu dari ujungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu cabang tadi. Terus yang beda dengan alkana, ikatannya harus diberi nomor juga ya. Mulai dari ujung kiri juga, nomor 1, 2. Kenapa? Karena kita perlu tahu ikatan rangkapnya ada di nomor berapa ya. Oke, cara memberi nama. Seperti biasa, kasihkan dulu nomor cabang. Cabang metilnya ada di nomor 5. Jadi 5 metil. 2 heksena itu artinya ikatan rangkapnya ada terletak pada nomor 2. Heksena berarti karena 6 ya. Oke. Nah, untuk yang soal berikutnya lebih panjang dikit. Kita buat dulu rumus strukturnya ya, supaya kita gampang memprediksi yang mana ikatan rangkapnya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kalau setelah dibuat model lebih panjangnya ya, ini CH ini mengikat 2 buah atom atau gugus atom, satunya mengikat CH3, saya taruh di sebelah kiri, yang satunya lagi mengikat C2H5. Kadang-kadang kalau kita lihat begini kan agak susah juga menentukan mana yang lebih panjang. Boleh C2H5-nya dipecah lagi menjadi CH2 dan CH3, ini adalah cabang etil ya. Nanti kita coba pecahkan lagi, akan kelihatan bahwa kalau ditarik dari kanan ke bawah akan lebih panjang rantai utamanya. Kalau tarik lurus kan cuma 6 nih. Kalau kita tarik ke bawah berarti C-nya ada 7. Kita pilih yang C-nya ada 7 ya. Terus nomornya mulai dari mana? Bisa dari bawah, bisa dari kanan. Kita lihat rangkap ini lebih dekat ke sebelah mana. Kalau dia lebih dekat ke sebelah kanan, kita nomornya mulai dari C yang sebelah kanan ya. Karena ini lebih dekat ke kanan ya. C 1 2 3 4 5 6 sampai 7. Jangan lupa ikatannya juga diberi nomor 1 2 3 4 5 6 7. Terus cara memberi nama mulai dari nomor cabang. Cabangnya metil nomor 5 metil. Ikatan rangkapnya ada di nomor 3 heptena. Heptena karena rantai utamanya ada 7. Kadang-kadang soal juga bisa dibalik ya. Misalnya yang ditanya itu adalah rumus struktur senyawanya, misalnya 2 butena. Langkah pertama, kita karena butena 4, kita buat dulu C-nya ada 4. 2 butena berarti ikatan rangkapnya ada di nomor ikatan yang nomor 2. Ini sebenarnya udah selesai. Tapi kalau kita mau lebih lengkap, kita tambahkan H-nya ya. Karena C ini ujung sudah mengikat satu buah C lain, berarti masih tersisa 3 buah ikatan kovalen nanti yang berikatan dengan H. Yang di dalam, yang di tengah, yang nomor 2 ini, C-nya sudah mengikat 3, di kiri 1, di kanan 2, berarti tersisa 1 H. Ya. Oke, seterusnya kurang lebih begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya lebih rumit, ada cabang, juga kurang lebih sama. Langkah pertamanya, karena ini adalah rantai utamanya heksena, kita buat dulu heksenanya. Heksena itu berarti ada 6 ya. 2 heksena berarti rangkapnya ada di nomor 2
ya. 2 heksena dibuat dulu. Nah, diberi nomor dulu supaya kita gampang nanti menentukan letak cabangnya ada di mana. 4 etil. Berarti nanti di nomor 4-nya ada etil, di nomor 5 ini ada metil. Tinggal kita tambahkan ya. 4 ada etil, 5-nya ada metil. Nah, langkah selanjutnya lengkapkan aja. Karena di ujung CH3, di sini karena sudah mengikat 1, 2, 3, berarti di sisa CH dan seterusnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari turunan dari alkuna ya. Sama halnya dengan alkena, alkuna ini juga rangkap, tapi ini rangkap 3 ya. Jadi alkuna ini senyawa karbon yang alifatik rangkap 3 ya. Sama tadi juga kalau misalnya rangkap 3-nya ada 2, bisa dibilang alkadiuna ya. Rumus homolognya itu adalah CnH2n-2 ya. Kita lihat ada sederhana dulu ya. Kita lihat ada 3. Yang paling sederhana namanya etuna. Jika C-nya 2 berarti hanya ada 2 juga. Nah, kalau kita lihat dari rumus strukturnya bisa lihat tuh kita. Kalau misalnya C-nya di dalamnya udah ikatan rangkap 3, berarti kan hanya tersisa satu lagi ikatan kovalen yang tersisa. Sehingga bisa dibilang tinggal 1 di kiri, tinggal 1 juga di kanan. Sehingga kalau C-nya 2 hanya mesinnya 2. Sesuai dengan rumusnya tadi juga, Cn H2n-2 ya. Begitu juga dengan propuna, berarti C-nya ada 3, rangkap 3-nya cuma ada 1 ya, dan seterusnya. Kalau butuna berarti ada 4 C dan 1 ikatan rangkap 3. Selanjutnya, mengenai tata namanya, hampir tidak ada perbedaan dengan alkena, bedanya cuma dia rangkap 3 ya. Jadi, jangan lupa, akhiran ana nanti ganti menjadi una ya. Oke. Seperti biasa, pertama, tentukan rantai utama harus paling panjang mengandung ikatan rangkap 3. Sisanya disebut cabang, sisa dari yang tidak masuk rantai utama, kita namakan cabang atau alkil. Terus, berikan nomor C-nya mulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap 3. Ya. Terus, tuliskan namanya mulai dari letak cabang, nama cabang, letak ikatan rangkap, baru ikatan rangkap 3 rantai induknya ya. 5 dan 6 sama, yaitu kalau misalnya cabang alkina lebih dari 1 sesuai alfabet tulisannya, urutannya sesuai alfabet. Kalau cabang alkilnya yang sama, lebih dari 1, kalau 2 kita kasih awalan di, kalau 3 kita kasih awal. Oke, contoh tata nama alkuna tidak jauh berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 4C, ikatan rangkapnya ada di nomor 2, berarti udah ini adalah turunan dari butuna ya, tepatnya 2 butuna karena ikatan rangkapnya kalau hitung dari kiri ada di nomor 2. Kebetulan dari kanan juga nomor 2 ya, jadi bebas ya. Oke. Bagaimana kalau dengan ini? C-nya ada 5, berarti turunan dari pentuna. Karena ikatan rangkap 3-nya ada di nomor 1, namanya 1 pen. Ya. Oke, bagaimana kalau ada yang cabang? Sama saja. Langkah pertama adalah tentukan dulu rantai utama atau rantai pokok, rantai yang paling panjang mengandung ikatan rangkap 3. Ya, jadi yang lurus saja kita pilih ya. Berhubung karena rantai 3-nya, rangkap 3-nya ada lebih dekat ke kiri, nomornya mulai dari kiri ya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama cabangnya, nama ininya juga dibuat, rantainya juga diberi nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tersisa 1 cabang ya. Namanya oke, seperti biasa. Nomor cabang 4 metil. Tangkapnya ada di nomor 2, berarti 2 heksuna. Ya, ingat ini turunan alkuna, berarti namanya una ujungnya ya. Bagaimana kalau sumber dan kegunaan alkana, alkena, dan alkuna? Alkana ini rata-rata diambil dari hasil destilasi dari minyak bumi ya. Kita kenal bahan bakar, kalian sudah tahu bahan bakar di dapur biasanya menggunakan LPG, ada juga yang masih pakai minyak tanah, bahan bakar motor, mobil, bensin, aftur atau bahan bakar untuk pesawat ya. Jadi rata-rata kegunaan alkana ini paling banyak untuk bahan bakar. Selain bahan bakar bisa juga untuk pelarut ya. Beberapa jenis turunan dari alkana seperti ether dan nafta ini
petroleum ether dan naphtha ini adalah pelarut ya. Terus ada juga pelumas oli. Kalian tahu ya, oli itu adalah pelumas. Bisa juga sebagian besar ini adalah bahan baku untuk membuat alkohol, cuka, dan lain-lain ya. Alkena ini rata-rata sebenarnya dibuat dari alkana juga ya. Ya, jadi beberapa alkena ini adalah bahan baku untuk membuat plastik, alkohol, dan bahan sintetik ya, atau bahan buatan. Sumber dan kegunaan dari alkuna ya. Alkuna yang paling sering dipakai itu adalah etuna. Ya, etuna nama lainnya adalah asetilin ya. Ini biasanya dibuat dari metana. Metana kalau dibakar tak sempurna akan menghasilkan etuna, atau sering juga bahasa Indonesia adalah karbid ya, dan air. Ya. Karbid ini paling sering dipakai untuk pengelasan, untuk mengelas logam ya. Itu aja materi kita hari ini. Mudah-mudahan mengerti dan bisa dipelajari ulangi kalau bagian yang tidak mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya untuk hidrokarbon ketiga kita akan belajar mengenai isomer dan reaksi-reaksi senyawa karbon. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.